Ketemu lagi dengan Mufid di sini. Sesi kemarin kita sudah membahas tentang menjadi peserta TOT, bagaimana cara aktivasi akun. Untuk yang sesi kali ini, sesi kedua ini, saya akan mencoba membahas menu yang ada di Teams untuk sebagai wahana kita menjadi peserta TOT berbasis Microsoft 365. Jadi jangan skip video ini, pelajari pelan-pelan. Jika suka jempol ke atas, jika nggak suka juga boleh jempol ke bawah. Kita pelajari bareng-bareng untuk sesi kali ini, mengupas tentang Microsoft Teams, segala menu, dan kita cobakan simulasi untuk penugasan sesi pertama. Kita mulai bareng-bareng ya. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom, salam kebajikan. Masih ketemu dengan Mufid di sini yang masih belajar untuk berbagi. Berbagi apa? Berbagi tentang tutorial untuk pendidikan, tips dan triksnya. Masih dengan tema yang sama juga, remeh bagi kita, bisa jadi luar biasa untuk sesama. Itu yang masih saya pegang. Semoga apa yang saya bagikan menjadi kebermanfaatan untuk sesama. Dan bismillah, mohon doanya. Satu hari satu video tutorial. Yuk. Sesi yang lalu kita sudah mencoba untuk part yang lalu. Jika yang belum melihat, silakan cek saja di video sebelumnya 143, video ke 143. Kemarin kita sudah mengenalkan semua menu-menu yang ada di sini, dari mulai Outlook, OneDrive sampai dengan form. Kemarin kita sudah kenalkan semuanya. Untuk sesi ini, untuk sesi pelatihan nantinya akan menggunakan menu yang ini, menu Teams. Menu Teams sebagai wahana untuk berkomunikasi secara virtual atau webinar atau penugasan, juga tempatnya ada di sini. Jadi kemarin pun sudah kami simulasikan masuk ke Teams-nya, bahkan join ke grupnya. Yang belum cek, silahkan cek di video sebelumnya ya, di suggestion link di atas video ini. Oke. Lanjut, untuk yang Teams kemarin juga sudah saya cobakan, jangan menggunakan yang versi browser, tapi pakailah Teams yang versi aplikasi desktop. Yang ini kemarin sudah saya simulasikan juga bagaimana cara mengunduh Teams versi desktop. Jadi kita akan simulasikan masuk ke dalam akun kita dari akun yang sudah diberikan oleh panitia. Saya akan masuk menggunakan akun yang diberikan oleh panitia kemarin. Dan tentunya kita sudah reset password, karena password default itu hanya satu kali pakai saja untuk login. Setelah itu kita harus reset passwordnya. Setelah itu kita sign out dan sign in, mengganti profil gambar profil, mengganti macam-macam keterangan. Kemarin sudah saya simulasikan. Untuk yang ini saya akan masuk ke Teams versi aplikasi. Kenapa kami sarankan menggunakan yang versi aplikasi bukan yang versi desktop? Karena akan jauh lebih powerful. Ada beberapa yang di versi aplikasi, di versi browser tidak bisa. Kita masuk ke kelasnya, ke menu-menu dulu. Menu yang ada Teams, di Teams adalah activity. Di sini adalah notifikasi yang ada, notifikasi yang terjadi di grup kita, di grup yang sudah dibuatkan oleh panitia. Setelah itu di bawahnya ada kolom chat. Di bagian sini ada fitur chat namanya. Ini fitur chat. Setelah itu di bawahnya adalah Teams. Teams itu berarti kalau kami bisa tambahkan adalah grup boleh, atau kelas boleh. Ini saya tergabung di kelas Jateng 10. Setelah itu ada assignment atau penugasan. Tempatnya penugasan nanti kita dengan anak-anak kita maksudnya. Setelah itu di bagian bawahnya ada menu kalender. Kemarin juga sudah saya terangkan sedikit. Terus bagian panggilan, kita bisa melakukan panggilan dengan siapapun, dengan teman-teman kita, dengan relasi kita, asalkan tergabung dalam
satu satu akun, yaitu akun Microsoft. Setelah itu setelah menu saya masuk ke bagian tim saja. Saya masuk ke sini. Sudah disediakan oleh panitia. Kita di bagian sini ada 3 channel, yaitu channel general, diskusi, panduan materi, dan webinar. Di bagian general isinya adalah tentang general, semua berkaitan dengan kelas ini. Setelah itu diskusi, isinya berarti tentang diskusi-diskusi yang ada, itu apa saja. Setelah itu panduan materi. Nantinya di sini ini juga sudah disertakan, ada MEAX expert kita, ini Mas Yuce, salah satu trainer saya, salah satu guru saya, ini Mas Yuce namanya, dari SMA Negeri 1 Pati. Beliau yang membimbing kami, membimbing saya, membimbing kita untuk pelatihan ini. Terus di bagian sini ada materi-materi yang sudah dijelaskan oleh Pak Yuce. Terus di bagian bawahnya adalah webinar, jadwal webinar. Tadi pagi sudah berlangsung latihan webinar atau uji coba webinar oleh Pak Tribudi, kebetulan mentor saya di grup Jateng 10. Selanjutnya setelah ini sudah rekaman webinar, tidak usahlah, tadi saya sudah mengikuti webinar, jadi saya tidak perlu ulang lagi rekamannya. Kalau memang Bapak Ibu belum mengikuti sesi uji coba, bisa diklik di bagian ini ya. Nanti langsung play, atau saya tunjukkan saja ya. Saya klik, maka akan mengarah ke satu laman namanya Microsoft Stream. Di bagian Microsoft Stream isinya adalah hasil rekaman sesi webinar yang sudah berjalan. Jadi sesi webinar itu bisa direkam dan nantinya akan bisa di play ulang, akan bisa didengarkan ulang atau dilihat ulang. Di sini terlihat meeting in webinar. Tombol recording dan di layar. Ini tadi sudah penjelasan oleh mentor saya Pak Tri dengan sangat baik tentang uji coba webinar. Tapi ternyata bukan hanya uji coba, di situ sudah pengenalan menu, pengenalan macam-macam, terjadi tanya jawab interaktif yang cukup menarik. Selanjutnya saya kembali ke menu Teams. Setelah tadi sudah diterangkan apa itu Teams, rekamannya tadi sudah, saya masuk ke bagian ini. Kalau kita mau membuat sebuah penugasan, ada tugas pertama, yaitu kita membuat kelas. Cara membuat kelas adalah tinggal kita klik Teams di bagian kiri atas, di sini tulisannya Teams. Kalau yang pakai bahasa Indonesia di sini tulisannya Tim, TIM, tapi saya pakai bahasa Inggris, tulisannya Teams. Kita membuat sebuah kelas baru. Membuat sebuah kelas baru caranya di bagian sini, join or create team, berarti bergabung atau membuat kelas baru, membuat tim baru. Saya klik, saya di sini akan membuat sebuah kelas atau tim, berarti saya create team. Kalau join, ini yang kemarin bisa kita join dengan kelasnya orang. Kalau yang ini saya akan membuat tim. Tugasnya yang ini, pertama membuat tim. Membuat tim di situ ada beberapa opsi. Opsi pertama adalah opsi kelas, opsi kedua adalah PLC. PLC itu berarti untuk professional learning, itu berarti untuk guru-guru dan sebagainya, untuk untuk profesional, biasanya untuk pelatihan, misal untuk pelatihan yang homogen, untuk pelatihan guru-guru, misal guru bahasa Inggris, guru kejuruan yang homogen di sini, guru mesin dan sebagainya, biasanya pakainya ini. Educator working group. Terus di bagian sini untuk school administration and development, ini biasanya untuk staff sekolah atau boleh juga others. Others itu untuk grup apa sajalah. Nah, karena yang diperintahkan di penugasan adalah ini kelas, maka saya membuat grup kelas. Ada beberapa ada beberapa petunjuk yang harus ditaati dalam pembuatan nama kelas. Membuat nama kelas caranya adalah
Jangan lupa jika posisinya masih merah ini seperti ini, diklik saja, subscribe-nya diklik, setelah itu loncengnya juga diklik untuk semuanya. Bagi yang belum, saya tunggu untuk klik subscribe dan loncengnya. Saya cek dulu di bagian tim, takutnya saya lupa. Di sini sebentar terlihat bahwa, nah di sini untuk penugasan, tugas di pertemuan 1 adalah membuat kelas di Microsoft Teams dan posting materi sesuai bidang ampuan. Nah, tugasnya adalah itu untuk pertemuan 1. Pertemuan 1 yang pertama, syarat dinyatakan berhasil jika Master Trainer diundang sebagai siswa ke dalam tim tersebut. Catatan, Teams yang dibuat peserta wajib diberi penamaan sesuai aturan diklat berikut. Jadi ini harus ada namanya TOT 2020 Jateng 10 karena kebetulan saya kelas Jateng 10. Setelah itu ada nama peserta TOT tanpa tanda kurung. Baik, ini berarti saya copy, saya taruh di bagian tim saya di sini. Namanya adalah ini, saya paste aja. Ini saya tambahi nama saya, Mas Ruhan Mufid, sesuai dengan nama saya. Jadi penamaan saya sesuaikan dengan petunjuk yang ada. Setelah itu deskripsinya ini adalah kelas TOT Jateng 10. Nah, ini sudah saya kasih seperti ini. Setelah itu tinggal saya next saja. Tunggu sebentar prosesnya. Ini sedang create. Setelah itu untuk di bagian sini kita harus menambahkan orang lain. Menambahkan orang lain ada menambahkan student atau siswa dan menambahkan teacher atau guru. Teacher di sini nanti jadinya owner, student itu berarti jadinya siswa. Jadi saya akan menambahkan karena perintah di yang tadi ini kita harus menambahkan ini Master Trainer diundang. Di sini terlihat Master Trainer diundang sebagai siswa. Baik, berarti di sini petunjuknya Master Trainernya saya undang sebagai siswa. Master Trainernya adalah di sini saya punya namanya Pak Yuce. Nah, Pak Yuce ini saya tambahkan. Setelah itu ada instruktur saya adalah Pak Tri. Pak Tri saya tambahkan. Setelah itu saya tambahkan teman-teman saya yang lain yang ada di grup tim. Misalkan saya coba cek teman-teman saya yang ada di grup ini, saya lihat di bagian diskusi saja. Di bagian diskusi agar saya bisa mengetahui, di sini ada Lili Rahmawati. Misalkan saya mengundang Bu Lili, berarti saya tulis di sini LIK Lili Rahmawati. Ya, berarti di bagian student sudah ada 3 orang. Misalkan ini ada 3 orang, atau kalau mau saya tambahkan lagi, tinggal saya tambahkan saja teman saya yang ada di kelas saya. Di sini terlihat ada Moh Junaidi, Moh Jumadi. Saya tambahkan Pak Moh Jumadi. Nah, Moh Jumadi saya tambahkan, atau misalkan saya nambahkan satu lagi siapa ya, Leo. Ini misalkan Pak Leo, saya mau tambahkan ini Pak Leo. Nah, Leo saya tambahkan. Cukup untuk saya menambahkan, tinggal saya add saja. Tinggal saya add, berarti sudah ada 1, 2, 3, 4, 5. Sudah ada 5 yang ada di grup ini. Setelah itu saya tutup. Ini berarti grup sudah jadi. Grup tentang TOT Jateng 10 Mas Ruhan Mufid. Ini sudah jadi untuk penugasan pertama. Setelah itu, setelah penugasan pertama di sini jadi, Bapak Ibu bisa meminta orang lain untuk bergabung di kelasnya kita. Jadi meminta orang lain grup bergabung di kelasnya kita, atau kita menambahkan channel dulu.
menambahkan channel. Jadi di kelas defaultnya kita itu munculnya hanya channel general saja di sini, channel general. Sementara kalau yang dicontohkan di sini ada kelas ada channel general, ada diskusi, ada panduan materi, ada webinar. Bagaimana cara membuat itu? Cara membuatnya adalah di bagian ini, tinggal di bagian titik 3 saya tambahkan channel, itu boleh. Ini saya tambahkan channel, misalkan channel diskusi. Misalkan ini tinggal saya add saja. Tunggu sebentar. Ya, channel diskusi sudah jadi. Mau menambahkan channel lain tinggal ditambahkan saja. Nah, kalau mau menambahkan orang lain agar bergabung di kelasnya kita, caranya adalah di bagian titik 3 di sini, get link to team di sini. Get link to team. Saya klik get link to team, ini saya copy. Selanjutnya saya masuk ke kelasnya saya, di bagian diskusi saja boleh, di bagian sini bagian diskusi saya akan memposting teman-teman kita agar ikut bergabung, di sini. Saya ikut bergabung agar teman-teman saya ikut bergabung di kelasnya saya. Saya akan coba copy dan paste di kelas tersebut. Caranya adalah di bagian sini ada tulisan start a new conversation, type add to mention someone. Berarti kalau saya tuliskan di bagian sini silahkan bergabung di kelas saya. Misalkan ini tinggal saya tuliskan Mufid dari SMK 7 Semarang, misalkan itu. Di sini tinggal saya paste aja, klik kanan, paste link yang tadi. Nah, ini tinggal saya klik send. Maka di bagian sini akan muncul kiriman saya ini. Silakan bergabung di kelas saya. Ini kalau kita mau men-tag seseorang, men-tag itu menandai seseorang, maka saya edit dulu. Edit. Ini saya tambahi misalkan. Terima kasih, misalkan saya mau kepada mentor saya atas. Nah, ini sudah. Ini tinggal saya checklist. Setelah tadi kita membuat sebuah link untuk bisa teman-teman kita bergabung, ini tadi sudah saya cobakan. Saya melihat ada sesuatu hal yang menarik, yaitu di bagian sini, di bagian activity. Di bagian activity ternyata ada teman saya di sini, ada Pak Misno, request to join. Berarti Pak Misno telah melihat link yang saya bagikan. Setelah itu beliau klik, di sini terlihat bahwa ada satu pending request, yaitu Pak Misno. Lalu saya accept atau saya setujui. Maka Pak Misno akan masuk ke dalam kelas saya. Kalau saya cek member di sini, terlihat ada beberapa orang yang ada di sini. Itu ada Pak Misno di sini masuk ke kelas saya, ke tim yang barusan saya buat. Jadi seyogianya sebetulnya masuk ke kelas seseorang itu ada 3 cara. Cara pertama yaitu si orang tersebut menambahkan orang lain, menambahkan orang lain untuk masuk ke kelasnya mereka, ke kelasnya A misalkan, atau ke kelasnya saya. Saya tambahkan dengan cara tik di sini, add member di sini, add member. Setelah itu
isikan nama dan sebagainya. Tadi sudah saya praktekkan. Cara kedua adalah dengan cara menambahkan link. Tadi juga sudah saya tunjukkan bagaimana cara membuat link. Selanjutnya ada cara ketiga, yaitu agar orang bisa join ke kelas kita. Caranya dengan menambahkan orang lain dengan tidak menggunakan link, tapi join by number team maksudnya, atau number kelas. Yang ini tadi sudah membuat link, join ke link. Ada satu lagi, yaitu di bagian sini, titik 3 di bagian sini, kelas kita ini, kelas apa namanya, saya masuk ke kelas saya ini, saya masuk ke kelas saya dulu. Setelah itu di bagian titik 3, di sini saya klik manage team. Di bagian manage team saya masuk ke bagian setting. Di bagian setting di sana ada beberapa settingan sebetulnya kaitan dengan tema, mau diganti temanya apa, terus member permission, nanti membernya boleh nggak membuat channel, terus guest permission, tamu, terus mention, mau mention siapa, mention ke tim atau mention ke channel, itu ada di sini tempatnya, yaitu di tim kode. Tim kode kalau saya klik, terus saya klik generate, maka akan muncul kodenya ini. Kode ini akan saya berikan ke dalam grup. Saya copy. Setelah itu saya masuk ke dalam grup saya, grup besar maksudnya, grup yang pelatihan, grup yang TOT. Saya masuk ke grup TOT di sini, kelas Jateng. Setelah itu saya akan memposkan di bagian diskusi di sini. Yang tadi teman-teman ikut ini, saya akan tuliskan seperti ini, kawan silahkan join di kelas saya pakai kode ini. Saya paste saja di sini, tinggal saya klik kanan, paste. Maka ini adalah kode kelas saya. Terima kasih. Terus saya tuliskan, saya mention juga kepada Pak Tri. Kepada Pak Tri saya sampaikan terima kasih. Sudah, setelah itu saya kirimkan. Jadi kesimpulannya untuk sesi kali ini ada 3 hal untuk bisa bergabung di tim atau di kelas di Microsoft Teams. Demikian kecil dari saya, semoga bisa memberikan tambahan pengetahuan, tambahan informasi. Jika suka jempol ke atas, jika nggak suka boleh jempol ke bawah. Kalau memang bermanfaat silahkan share di media sosial Bapak Ibu. Saya cobakan untuk membuat 1 hari 1 video tutorial. Remeh bagi kita, bisa luar biasa bagi sesama. Terima kasih, salam. Terima kasih, semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat, semoga bisa menjadikan tambahan informasi. Jika memang dirasa informasi ini menarik, silahkan like. Jika memang informasi ini bermanfaat, silahkan share di media sosial. Jika memang butuh updating data dari saya setiap hari, silahkan subscribe dan tekan tombol lonceng. Terima kasih, salam dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.